bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Wah, kurang semangat. Kalau ibu tanya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin? Oke, terima kasih. Ada yang tahu ini ibu bawa apa? Iya, air putih. Tadi pagi siapa yang sudah mandi? Siapa yang tadi pagi melihat genangan air sewaktu berangkat ke sekolah? Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia besar alam semesta. Kita akan mempelajari tentang siklus air. Jadi, setelah kelas ini selesai, kalian bakal tahu rahasia kenapa hujan bisa turun dan kemana air hujan itu pergi setelah dari selokan. Sudah siap menjadi detektif alam? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus terjadinya air hujan. Sebelum turun hujan, itu ada 4 tahapan yang perlu dilalui sebelum turun hujan. Yang pertama itu ada penguapan atau evaporasi. Yang kedua itu pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga barulah turun hujan atau presipitasi. Yang keempat itu ada penyerapan atau infiltrasi. Yang pertama, itu penguapan atau evaporasi. Coba bayangkan air laut dan sungai kepanasan karena sinar matahari. Lalu mereka berubah jadi uap dan terbang ke langit. Yang kedua, setelah penguapan itu ada pengembunan. Di atas sana itu dingin. Uap air yang tadi itu berkumpul dan berubah menjadi butiran air kecil yang membentuk awan yang gendut. Yang ketiga, barulah turun hujan. Setelah proses terjadinya penguapan dan pengembunan, yang ketiga itu barulah turun hujan atau presipitasi. Kalau awannya sudah terlalu berat dan tidak kuat lagi menahan air, maka biur. Airnya jatuh ke bumi dan itulah yang dinamakan hujan. Yang terakhir, keempat, setelah terjadinya penguapan, pengembunan, turun hujan, itu ada penyerapan atau infiltrasi. Air hujan tadi masuk ke dalam tanah atau sungai dan kembali lagi ke laut untuk memulai petualangan baru. Jadi tadi sebelum terjadinya hujan ada 4 tahapan. Apa saja? Iya, yang pertama ada penguapan. Yang kedua, pengembunan. Yang ketiga, barulah terjadi hujan. Yang keempat, penyerapan. Oke, Ibu akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Sebelum turun hujan itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu penguapan. Bayangkan air laut dan air sungai kepanasan karena sinar matahari. Lalu mereka berubah menjadi uap dan terbang ke langit. Ini kita contohkan sebagai air laut dan air sungai. Disinilah terjadi penguapan air dan dia akan terbang ke langit. Ibarat kata ini air sungai dan air laut. Karena penguapan, jadi airnya terbang ke langit. Ini kita ibaratkan sebagai langit. Nih, ada uapnya kan. Ini kita anggap-anggap air laut dan air sungai sebelum terjadinya hujan. Yang kedua itu pengembunan. Di atas sana itu dingin. Uap air yang tadi itu berkumpul dan berubah menjadi butiran kecil yang membentuk awan yang gendut.
Lalu kalau awannya sudah terlalu berat dan tidak kuat lagi menahan air, maka air tadi jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Air hujan tadi masuk ke dalam tanah dan mengalir lagi ke selokan atau laut untuk memulai petualangan baru. Apakah cukup untuk materi tentang siklus air terjadinya hujan pada hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan pertanyaan? Oke, kamu sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan berikan pertanyaan. Apa nama proses saat air berubah menjadi awan? Iya, betul sekali, pengembunan. Oke, sudah paham ya? Baiklah, Ibu rasa materi tentang siklus air terjadinya hujan pada hari ini sudah cukup. Terima kasih untuk anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're